Cetak stiker kromo menggunakan printer Epson L1850 pengganti dari L1800 menggunakan tinta pigmen atau art paper pigmen untuk hasil kualitas. Oh no, kualitas. Nah, tinta warna black. Jadi untuk ini, kalau untuk printer Epson ini kita harus menggunakan matte paper kualitas tinggi dan jalannya pasti agak sedikit lama, karena kelemahan pada printer ini adalah di pinch roll depan itu terkadang suka garis kalau untuk kecepatan kita pakai standar. Nah, untuk kelebihan tinta printer ini L1850 ini adalah menggunakan 6 warna. Dia juga bisa pinprint untuk edikat ya. Untuk bahan bisa menggunakan A3 plus borderless ya, cuman kelemahannya printer ini terkadang emang agak sedikit lambat. Dan kelemahan printer ini adalah pinch roll bagian depan terkadang bergaris jika hasil yang pekat gitu, dan juga tarikan papernya sering double untuk Epson L18150 ini gitu. Nah, kalau untuk kualitas hasil sih bisa dikatakan bagus ya, karena dia udah precision core. Untuk preheadnya dia udah precision core gitu, bisa dilihat sendiri. Untuk warna, karena dia menggunakan 6 warna, otomatis LC dan light magenta. Untuk foto otomatis sudah bagus. Atau untuk warna-warna yang susah dikejar pada CMYK, pasti printer ini bisa kejar karena dia udah menggunakan 6 warna dan dilengkapi dengan direct wifi, jadi bisa menggunakan print lewat handphone tanpa nirkabel gitu. Itu aja. Untuk kelemahan printer ini hanya sedikit lambat kalau untuk mencetak kromo art paper itu, karena membutuhkan pengeringan yang lebih lambat karena di depan ada pinch roll di bagian bawah itu yang buat media edikat. Kaki edikat biasanya ngejiplak di bagian papernya kalau jika belum kering itu. Tapi kalau untuk kertas foto atau kertas jenis dye atau bawaan dia tinta dye itu tidak masalah. Tapi untuk disarankan untuk kromo, foto paper, kromo, art paper itu menggunakan settingan matte paper dengan kualitas tinggi gitu. Dan ada beberapa juga pasti untuk di warna agak sedikit bergaris kalau untuk warna ngeblok biasanya gitu. Tapi bisa diakalin untuk diganjel kanan kirinya sih gitu untuk pinch rollnya. Jadi untuk printer ini ada kelemahan dan kelebihannya sih. Tapi kalau menurut saya perbandingan dengan L1800 kalau untuk kerja atau untuk percetakan mendingan ke L1800, karena untuk printer ini menurut saya dia emang basicnya ke foto. Kalau untuk foto emang bagus. Kalau untuk stiker atau kita menggunakan tinta refill, alangkah baiknya jangan menggunakan printer ini gitu. Yang pertama, tintanya emang boros karena dia 6 warna. Terus problemnya juga pasti ada karena dia menggunakan maintenance tank pembuangan yang dimana itu consumable, atau pinch roll kertas ini juga consumable, dimana dia membutuhkan chip atau resetter. Kalau misalkan tidak mau ribet sih mendingan beli resetternya ini aja. Di online itu sekitar 250 ribuan kalau nggak salah. Tapi kalau kita beli ininya aja tanpa chip kan, tanpa resetternya, itu cuma 120-an kalau nggak salah. Jadi
saran saya kalau menggunakan printer ini sih untuk kualitas sih bagus ya, cuman kalau untuk media yang keringnya lama atau walaupun kita menggunakan tinta art paper tetap pasti nanti di depan sini ada garis, kecuali kita harus ganjel di sebelah sini karena dia itu yang bikin garis itu bagian dalamnya itu roda, bagian dalam ada roda yang buat edikat itu yang buat dia garis itu. Gitu aja. Kalau untuk kendala lain sih nggak ada, cuman terkadang untuk narik papernya suka double atau untuk narik bahannya juga sering paper jam, sering miring gitu. Untuk kelemahan mesin ini ya. Baik, jika ada kelemahan yang lain bisa didiskusikan lewat chat atau komen dan subscribe aja, nanti insya Allah akan dibalas. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.